Saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan akan merenungkan sabda firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang kami renungkan akan memberikan suatu motivasi iman bagi kami, dan kami menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah, karena kami yang beribadah di saat ini telah sedia untuk membaca merenungkan kebenaran sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang terambil di dalam kitab Maleaki pasal 2 ayat 17 sampai Maleaki pasal 3 ayatnya yang kelima. Maleaki pasalnya yang kedua ayat 17 sampai Maleaki pasal 3 ayatnya yang kelima. Dan bagian firman Tuhan ini saya mengajak kepada kita untuk membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang pertama atau ayatnya yang ke-17 dan begitu seterusnya secara berbalasan dengan jemaat sekalian sampai dengan pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata di bawah perikop, Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang janda dan anak piatu dan yang mendesak orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, maka berbahagialah setiap orang yang menyambut firman Tuhan dengan segenap hati serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, sebelum khotbah, pendeta mohon maaf karena pendeta kira jam 6. Memang waktu percakapannya tidak pernah bercerita, cuma bilang mau bikin subuh. Jadi kita santai-santai. Jadi sekali lagi minta maaf. Ya. Kemudian orang beribadah ini bahagia sekali. Sama dengan orang pulau bilang, satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
Satu, orang semua dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini masuk dalam perayaan Minggu Advent pertama. Karena itu saya minta semua senyum. Kau bilang di kiri kanan, selamat Minggu Advent pertama. Silakan. Ya. Yang kedua, orang bahagia sekali karena pagi ini, hari Minggu yang kudus ini, akan ada pelantikan pengurus Panji Yosua Jamaat Sion, ya. Tadi le pendeta salah pigi kote get semane. Ya. Memang so turun Panji Yosua so antar. Kurang kaki kita bilang mau pelantikan tuh. Oh nyanda di sana. Oh balik ulang lagi ya. Itulah seninya dalam pelayanan. Orang mau pelantikan pengurus Panji Yosua di Jemaat Sion ini. Waduh, baru lihat dong seragam hitam merah. Ini kalau di bola kaki ini warna apa ini ya? Kita datang kemari dari sana, ya, komandan besar, ternyata banyak sekali ada bawa-bawa panji, bendera Argentina. Berarti lagi menang Argentina. Markal orang di gereja, tidak perlu bingung bawa bendera Argentina, sebab mulai sekarang orang pasang warna Argentina ini ya. Cuma sayang kita ada menonton Jerman dan Korsel sakit hati, kalah Jerman ya. Ya, oke. Tadi malam pendeta penonton ini Polandia lawan Arab Saudi. Ada kita lihat kurang cuma satu-satu terus ya lebih tidur juga dari mau datang sini ya. Nah, baru berikut lagi saudara-saudara orang semua berbahagia karena apa? Karena kita tahu ini adalah 4 minggu masa Tuhan siapkan orang tubuh, tompe diri supaya tiba tanggal 25 Desember karena kita dilengkapi pasti kita tidak salah merayakan Natal. Amin. Iya, ini penting sekali. Dan tentu Badan Pekerja Majelis Wilayah ada Pendeta Olden kan. Minta maaf karena Pendeta Jeffrey terlambat. Ya, ini ada Pak Otak dan kawan-kawan Penatua minta maaf. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah supaya orang dalam perjalanan pelayanan Gemim semakin solid. Ya, terjadi pelantikan. Sebab Bitung mau bikin ibadah agung di mana semua Panji Yosua akan dikumpul di Bitung. 2 saudara ya, atau di mana? Ya, betul ya. 2 saudara. Dan Wudhu sana. Oh, stadion. Oh, stadion di mana itu? Oh, Manembo-Nembo. Jadi bayangkan saudara, kalau satu jemaat Gemim saja, jangan banyak-banyak, punya jo 10 Panji Yosua. Satu jemaat Gemim, no kalau 1000 berapa? Berarti so ada 10.000. Waktu kami rapat, diperkirakan mungkin akan hadir di sini sekitar 30 sampai 40.000 orang. Waduh, jadi mota tutu dan Panji Yosua orang ini. Dan ya menurut saya yang penting mari Panji Yosua bekerja dan melayani untuk Tuhan. Apalagi DPL hebat sekali. Kalau bilang Panji Yosua, orang mesti jawab apa? Menjaga dan melindungi. Itu tuh pendeta ada bilang. Kalau akhir zaman Tuhan Yesus datang, lebih dulu Tuhan mau angkat Panji Yosua ke sorga. Dia belum mau angkat majelis. Belum mau angkat anggota jemaat. Tuhan Yesus lebih dulu angkat Panji Yosua. Sampai di sorga, Tuhan bilang Panji Yosua,
jaga sebab semua mulai datang semua ini orang-orang. Sama 4 orang dan orang mulai masuk gereja. Mar ingat baik-baik. Sampai di sorga, Panji Yosua nyandak di dalam sorga. Di luar bajakan. Ya. Siapa di luar? Jangan ada tuh so masuk sorga, ada majelis dari Sion dan masuk sorga, kong suka jalan-jalan akhirnya tersesat sampai di neraka. Karenanya yang mau menjaga pintu sorga ini mau bantu Petrus, Panji Yosua. Ya, nah, oke, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang pembacaan untuk pembekalan pelantikan, untuk orang menghayati minggu pertama ya akan hari masa raya Advent ini sudah dihentar dalam pembacaan Maleakhi 2 ayat yang ke-17 sampai ayat 5. Siapa Maleakhi? Maleakhi orang biasa. Tetapi dia kemudian diangkat oleh Tuhan kurang lebih tahun ya 430 sebelum Masehi, waktu orang Israel baru pulang dari pembuangan ya. Jadi di Yehuda, di Israel, maka Tuhan angkat ini Maleakhi. Untuk apa? Maleakhi menegur imam-imam dan seluruh orang Israel terhadap cara pelaksanaan peribadatan. Siapa Maleakhi? Sekali lagi dia orang biasa. Kong ini Maleakhi berarti apa? Kalau Maleakhi berarti dari kata malaikat. Apa itu? Utusan Allah. Kalau orang bilang-bilang tuh utusan Allah itu apa? Malaikat. Ya. Oh, malaikat buat dia. Malaikat itu artinya utusan Tuhan. Utusan Allah. Ya. Udah DP hati kok, DP jiwa sama dia malaikat. Siapa? Pembaik. Ya. Nah, Maleakhi diutus Tuhan ke Yerusalem. Apa Maleakhi petugas? Mau tegur ini orang Israel karena pada umumnya sobeking ampa dosa. Dompe dosa pertama adalah ternyata berawal dari imam-imam. Pelayan-pelayan yang menyelenggarakan ibadah. DP imam-imam soalnya tidak betul. Ya. DP nabi-nabi soalnya tidak betul. Karena apa? So bukan melayani Tuhan, hanya melayani umat supaya orang dapat kehidupan. Saudara, ini bahan bagus sekali mau direnungkan. Orang mesti bersyukur kalau digemim. Ada diaken, ada penatua, ada guru agama, ada pendeta. Orang semua ini hamba Tuhan. Tapi mari orang evaluasi ini ampa hamba Tuhan ini. Kira-kira hamba Tuhan betul-betul semua atau enggak? Ada yang hamba doi, betul dong? Ada yang hamba, apa ini? Hamba Tuhan bamelep. Ya, ada juga. Karena orang pegemim ada 32.000 pelsus. Nyanak semua. Adalah hamba cuma masuk gereja atau datang di kolom kalda jadwal. Sedangkan sudah kumpul tuh jemaat, lain kali penatua belum ada. Kok anggota jemaat dipanggil? Penatua mari jo, sudah kumpul. Mulai akan jo. Odo bukan main. Adalah pendeta, mungkin sama dengan tapi kelakuan.
Siapa? Pura-pura lupa. Ya, nyanda datang kemari di. Beda kok kalau TP senior ini, Olden ini. Dia dari dulu pambai. Ya. Cuma tanya Pak Olden, nyanda le semua pendeta kong sempurna. Kalau bicara disiplin, pambai Olden. Ya. Mar ada pendeta tanya Pak Olden, bagus sekali Pak pimpin, gak dia kalau melayani. Mar kalau makan, dia mulai tunjuk, ini bungkus ya, ini bungkus ya. Aduh, ini lihat tuh hamba-hamba Tuhan ini. Kalau mana pendeta Anter? Oh, ada. Dulu kata orang satu wilayah. Nah, ini apa? Ah ini. Dulu orang satu wilayah. Saya akan tambah dulu. Nah, ini pendeta Anter ini dulu. Udah di Padang memang. Tadi malam pas orang ada Iko lewat di mall, Kundo bilang lagi rame teman, kiapa rame sekali. Ada Anu Binaraga dong. Ada Iko tadi malam. Kita ada cari-cari lihat, bilang mana ini pendeta, oh nyanda ada dia. Ya mar tadi malam di apa lagi kita cuma ada lihat tuh berbaris, nyanda ada dia. Tapi teman ini kok ada karunya. Mar ada juga pendeta saudara-saudara, ya lain lagi. Jadi perlu dan Nabi Maleaki mau apa istilahnya tegur. Karena apa? Biar pendeta kesok sekali, tahu tuh kesok, pelang. Kita contoh, ini cuma contoh. Di Jemaat Sion berapa pendeta? 6. No sekarang pendeta mau tanya, majelis ini 6. Sama-sama atau beda? Beda. Ada tuh lalu laju, tuh. Ada tuh lalu kesok, pelang. Tuh. Ada tuh tiap ngoni cari di pastori, ada betul tuh? Mar ada, kok mau ngoni tiap cari nyanda ada. Sama dem pok-pok, hilang terus. Biarpun telepon nyanda angka leleng kali. Bayangkan, so cari di teleponnya ada dapat. Itulah tuh orang pendeta itu tidak sama. Orang bilang nobody perfect. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Tapi Maleaki mau bilang, oke, orang semua tidak sempurna. Cuma mari orang menuju kesempurnaan. Cuma boleh di dalam Yesus. Amin. Bayangkan saudara. Keras sekali ini pembacaan. Mari pendeta baca begini ya. Dia kan mulai dengan begini. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Bayangkan. Ada orang yang bikin susah sesama. Betul enggak? Mari ini udah bikin susah siapa? Tuhan. Memang kumangsunin tahu diri tuh. Ini pelayan. Deng jamaat. Yang ada di Yerusalem. Yang do baking susah Tuhan. Karenanya mau saya ingat pak teman-teman, pendeta, guru agama, penatua dan diaken. Jangan kasih yang dia bikin susah pak Tuhan. Amin. Kalau boleh orang hidup berupaya menyenangkan hati Tuhan. Apa kok susah mau menyenangkan hati Tuhan? Satu, biarlah memuji-muji Tuhan. Dengan tompe nyanyian pujian asal sungguh-sungguh, maka hati Tuhan disenangkan. Baru kedua, orang melakukan hukum Tuhan. Kalau tombekin tuh hukum Tuhan bagus-bagus, hati Tuhan disenangkan. Kontora mengasihi sesama, seperti orang mengasihi diri sendiri. Ini pun menyenangkan hati Tuhan. Lihat itu. Pendeta saya contoh. Bayangkan jadi majelis. Duduk saja di muka. Tuh toh. Ada pakai seragam lepe gaga. Kura rupa malaikat baru turun dari sorga. Dapat lihat toh. Nah. Mar, awas. Pendeta mau bilang. Akhir zaman kalau Tuhan datang. Pintu sorga so terbuka.
Nyandak semua penatua diaken deng pendeta mau masuk surga tre-tre. Nyak semua. Sama pendeta dah khotbah toh. Ada tuh dia bilang, lebih dulu iyo. Dia kelar isi administrasi apa semua. Yo, kali lebih dulu napa tapi mama papa tak sudah pelih dalam surga. Mau sorindu baku dapat iyo. Dia masuk, badan terek so masuk. Ado kontangan tagate di pintu. Tagate. Kun oh Tuhan, dia tarik kuat-kuat malah alarm babuni. Kering. Nimbole. Kun dia tarik lebih kuat. Akhirnya Petrus datang. Kiapa Pak? Atau kiapa Bu? Napa badang so masuk sorga? Cuma sayang tangan tagate. Petrus bilang, coba scan dulu tuh tangan. Aduh, Bapak atau Ibu pernah diaken, Kang? Mana diaken sih? Coba lambaikan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, 8. Oh pernah diaken. Iyo. Mari coba baca di catatan kaki. Tangan nih boleh masuk. Siapa nih boleh masuk? Ini deh. Malas Pastor Derma. Kalau jemaat so kasih derma, kong diaken malas pastor, yang harap tuh tangan mau tembus sorga. Jadi, sodorang no, tuh diaken itu, kalau tuh masuk sorga, kunto angkat tangan, shalom. Don cuma ada angka kefe, shalom. Tuh bilang, oh mantan diaken ini badai. Berarti malas pastor derma ini konson ada tangan. Kok? Diaken bilang, kok ini boleh masuk surga kita? Petrus bilang, boleh. Asal tuh tangan setinggal di pintu surga. Jadi kalau sayang dompet tangan, kalau kelar ibadah kolom, langsung store. Demi keselamatan seutuhnya. Amin. Ada kotek penatua, ada lia-lia. Penatua bilang, gawat ini. Kurang kagile kita kena. Dia pura-pura pergi di pintu surga, kok dia bilang, tembus di tangan. Ada tembus. Kaki, dia ciri tisu. Tak, ciri tisu, dia pura-pura punggu, dia mundur. Masuk di badan. Dia lo aman kita ini. Pena dulu Yo, nanti aku dapat di surga dalam, iyo. Pena tua masuk, badang lesu masuk. Marah apa? Bibir tagate. Ya. Karena tagate itu bibir. Bingole penatua. Kom penatua tarik. Tetap nembole. Lebih keras lagi. Nembole. Petrus datang. Siapa? Petrus, kita semua masuk surga badang. Mari, bibirnya Anda. Terpaksa Petrus bilang, mari coba scan dulu. Aduh. Muncul lagi di catatan kaki. Aduh mantan penatua Kang. Iyo. 5 periode Kang. Iyo. Ya, kenapa ada catatan bibir nih boleh masuk surga. Siapa nih boleh masuk? Kenapa catatan kaki. Lain di bibir, lain di hati. Muli penatua, baline suwiwi, baline sunaung. Ini tuh. Kalau dia pelayanan, bagus sekali dia bawa firman. Mardepe hatinya selamanya begitu. Jadi, mana penatua lambaikan tangan. Supaya tembus bibir, jangan lupa aja saya cocok dengan hati ya. Oh, ini penting. Ya. Nah karena supaya orang percaya kepada Tuhan, dia bilang begini, kamu menyusahkan hati Tuhan dengan perkataanmu. Jadi mari, supaya terang senangkan hati Tuhan, pakai topeng kata-kata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu. Kong banyak le panji Yosua saudara, ini boleh masuk surga. Gara-gara apa? Lantaran ketika dia pakai dengan segala pangkat, dia kulitnya bikin takwa jamaah. Loh inilah hati-hati ini. Congo nih belajar ini.
Kalau dia komandan besar, Bitung sampai. Kalau panglima tertinggi kan Pak Wali Kota, Penatua. Baru panglima Bapak Sumendap. Komandan rayon sini, bodoh. Hari-hari panggil apa? Komandan besar. Komandan. Aduh. Jadi memang lihat ini. Komandan, mesti atur tuh anak buah. Sebab yang kurang kaget, cuma komandan sudah lolos sendiri di surga. Ya. Tapi di pesedap ini komandan cuma nilai. Baru komandan pekumis. Setan leso tako badekan. Lari setan. Ya. Jadi tenang. Moni ini mesti belajar ya. Pendeta senang sekali kalau sebab ini adalah perangkat pelayanan gereja yang harus orang kembangkan karena ini Panji Yosua ini ternyata setelah orang evaluasi banyak sekali menguntungkan gereja. Kalau kuat Bitung apalagi Sion ya umumnya baik-baik. Mar di jamaat-jamaat yang lain, itu Panji Yosua lain, memang ketuk dorang dapat kerja baik-baik. Dorang panggil semua tu jap-jap, supaya mari batamang orang. Setelah evaluasi, puji Tuhan, tu bapak-bapak yang sadiki alifuru dan ya model-model songkok begitu dan pertama tarik kamar dulu di halaman gereja, Bapak jaga. Habis dari halaman, so dekat-dekat pintu gereja. Akhirnya so di dalam gereja. Sistem penginjilan model Yosua sangat diberkati. Amin. Ini penting ya. Mau ingat baik-baik. Jadi tidak menyakiti hati Tuhan, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Berikut lagi dia bilang begini. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan ataukah tidak? Di manakah Allah yang menghukum? Nah, ini hati-hati sekali. Pendeta jelaskan sedikit. Orang kata bilang begini. Siapa orang so bikin susah pak Tuhan? Di mana? Dia apa? Padahal Tuhan maksud ini pelayan-pelayan yang pendeta bilang tadi. Malah orang bilang begini pejamaat. Jamaat, kalau mau berbuat dosa, Tuhan kata senang. Ini sebahaya ini. Coba lihat, pendeta baca ulang ya. Dia bilang, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Sekarang pendeta mau terangkan dari sisi model ibadah. Kalau model ibadah orang Israel, lebih banyak dia bikin dosa, lebih banyak masuk pendapatan di kas jamaat. Mungkin saudara tanya, apa dia maksud itu? Begini, lihat ya, komandan, di samping Bapak siapa tuh nama? Mau lantik sebentar. Ini. Apa? Ya, komandan jamaat. Nama pendeta. Nama kecil apa? Rain. Pendeta saya contoh dulu, Pak Rain, umpamanya. Kalau di Israel, Pak Rain mesti selalu datang mengaku dosa. Pak Rain datang Pak Pendeta antar. Anggap beliau imamnya. Imam, kita mau mengaku dosa. Oh, apa? Langsung bilang, kita ada bikin dosa, ini.
Langsung imam bilang, aduh besar itu dosa. Jadi maka mari 1 ekor lembu supaya tatutu itu dosa. Jadi Komandan Rain terus elak kemari 1 ekor sapi. Bebawa langsung di muka Pak Rain, ini sapi disembeli, ambil DP darah. Baru pendeta antar bilang, Tuhan, Pak Rain sudah menyesali dosanya. Sebagai ganti, dia telah memberi 1 ekor lembu. Jangan ambil darahnya, tapi ambillah darah lembu ini. Terus ambil itu darah, percik ke Pak Rain, percik di api pembakaran. Maka kemudian dibakar, selesai. Imam akan bilang, pulanglah Pak Rain, dosamu sudah diampuni. Jadi Pak Rain pulang. Nah, tuh sapi bagaimana? Tuh sapi ini mulai pendeta antar potong bersama teman-teman, mulai dorang santai, makan, ya, dia sisa tulang dan semuanya harus dibakar sampai habis. Itu petunjuk. Martu dia sedap-sedap, dong mulai sikat. Nah, itu contoh Elia pe anak, Imam Eli pe anak ada 2, Hofni dan Pinehas. Dompe dosa adalah dorang makan tu sadap, tu daging as, tu dia pe lemak, kon dia pe sisa-sisa, baru dong bakar for Tuhan. Kon Tuhan bilang, Imam Eli, Hofni dan Pinehas harus segera mati. Kon Tuhan cabut dong pe nyawa. Maka Samuel ditunjuk sebagai pengganti. Rupanya Tuhan yang mau kalau rakus. Iyo, mar baca di perjanjian baru, orang rakus tidak ada tempat dalam sorga. Oh Tuhan, perjanjian lama dan baru sama. Ibu-ibu, makan tidak dilarang. Torang le semua. Torang bapak-bapak, makan jo banyak-banyak. Mari yang dimaksud rakus, so makan le babungkus lagi. Jadi jangan harap masuk surga. Ya. Kalau Pak Niko mana di sini? Pak Niko, lambaikan tangan. Oh ini Pak Niko. Oh Penatua. Oh, Penatua. Tadi malam Pak Niko ada babel dengan kita kan? Makanya ada bilang jam buat setengah anak. Pak Niko cuma ada babel. Pendeta kelar ibadah, Panji Yosua kata mau atur akan smokol. Oh, kira-kira apa? Kita bilang, odoh, ikan bakar 1 dengan ikan goreng 1. Pak Nikoli tanya, berapa orang mau datang? Kita bilang, kita metua de anak bawa otomar. So nak tunggu le anak tuh 2 so kamari. Ya, jadi 2. Tuh sampai anak pejata biar jo nanti tabungkus kali ya. Kok kita tertawa itu tanya, siapa kan tertawa? Kita bilang kita dapat telepon dari Penatua Niko, apa? Kelar kata ibadah, mosmokol. Itu sebabnya kita bahotbah panjang-panjang, asik kan mosmokol kok sebentar. Area pendeta Olden mau pulang pokok dan jadi bahot baju panjang. Mar di balik itu pendeta terkesan begini, bukan main ini Penatua Niko dengan Panji Yosua. Sampai di hamba Tuhan pesmokol, dia ada pikir no orang-orang begini not masuk surga tre-tre. Iyo. Mereka tuh ya baru nama Niko. Ini kan kependekan dari Nikodemus. Tuh. Jadi so ada channel. Yo, masuk surga so ada. Jangan kau nama otak. Yang ada di sini. Ya. Rain, lebih soal Rain yang ada. Mau tanya, komandan penama apa? Hah? Berat. Ya. Rupa orang Jeffrey le, nyala ada di sini nih. Tapi nama Jeffrey nggak ada.
Jadi Bapak tamang no deng Niko, oh nama-nama Yohanes, supaya mau masuk surga orang ada tamang. Ya, apalagi kan DP nama di pintu surga siapa? Memet. Aduh, mesti periksa tuh. Baca kamu tanya apa? Halimah. Aduh, lebih soe lagi nih ya. Dong kira mau menyusup masuk surga. Padahal so bertobat kasih yang so ikut Tuhan ya. Ini. Baru dia bilang begini. Karena dosa Israel, kata baca sebelum, ada ampai, imamnya enggak beres, kemudian dompe ibadah kurang prong, tapi di sisi yang lain dorang masih sembah berhala. Baru yang ketiga, lain kali dorang bikin apa? Perceraian. Dompe hidup sunya suci dan kudus. Karenanya mau bicara sebentar api penyucian. Kemudian yang terakhir, dorang pakai persembahan. Nanti karenanya kalau ada waktu baca terus, dia bilang bawalah persembahan persepuluhan. Rupa Pak Otak, takut sedap karena ini tapi tamang penatua dari Manado dulu. Nah, Pak Otak kan majelis tuh, pegawai negeri kan, ya, kepala dinas. No bayangkan kepala dinas, begini so kepala dinas, Tuhan udah kasih itu jabatan, kong Tuhan lah yang kasih itu hikmat, so jadi kepala dinas. Kalau tahu kasih persepuluhan, mengecewakan hati Tuhan. Kalau pendeta pegaji 1 juta, kita pegaji 1 juta, berarti hak Tuhan ada berapa? 1/10. 100. Kalau pendetanya nak kasih itu 100.000 Pak Tuhan di gereja, berarti pendeta mencuri, mengambil hak Tuhan. Kita makan tuh hak Tuhan. Dan itu mengecewakan hati Tuhan. Jadi siapa pegawai negeri di sini, jangan lupa aja kasih tuh hak Tuhan. Kalau nyanda atau pegawai apa saja, orang so makan Tuhan pehak. Nah ini tuh berat. Berupayalah orang kasih Tuhan punya. Oh ini Tuhan punya. Ya, bukan kita punya. Ya, maka kata trompe hidup akan makin diberkati. Ya, karena ini terkenal sekali ini pemahaman ini. Orang Israel diberkati sampai sekarang karena dorang tahu memberi. Orang lagi mesti tahu memberi supaya makin besar berkat Allah dicurahkan atas kita. Amin. Ayat 1 dia mulai bilang, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Ya, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya. Jadi lihat, Tuhan kasih utusan, mau lihat orang ini so bertobat atau belum. Itu dalam versi perjanjian lama. Tetapi kalau versi perjanjian baru adalah bahwa Tuhan kirim Yohanes Pembaptis, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, guru agama dan pendeta, mau kasih ingat Pak jemaat, Natal sudah dekat. Siapkanlah terampai hati dan pikiran, supaya betul-betul kalau 25 Desember, 26 Desember, orang datang ibadah dan lahirkan Kristus di hati. Amin. Dan kalau Yesus di hati, kalau perlu orang bicara rupa Rasul Paulus, apa Paulus bilang? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, berilah hak Tuhan. Ujilah Tuhan. Lihat kalau nyendak Tuhan akan beri berkat berlimpah dalam hidup orang. Baik orang kesehatan, kekuatan, Tuhan akan kasih berkat yang melimpah-limpah. Nah, berikut lagi. Dia katakan di sini,
Orang Israel ternyata mereka tidak jaga kekudusan dan kesucian. Maka Allah akan datang seperti orang yang melebur perak, melebur emas. Tuhan akan datang bagaikan penatu, tukang cuci. Bahwa semua yang sudah dilebur menjadi emas murni, menjadi perak. Mereka yang semua sudah dicuci, mereka mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sebab ada banyak orang Kristen ketika Natal solebe dekat malah bukan lebih bahagia. Ada dengar-dengar khotbah di kolom dan di Bipra malah lebih stres. Oh Tuhan, cookies baru 2 toples. Dia mulai lebih stres. Oh Tuhan, baju belum beli. Ada itu keras hati. Biar Jo, ini anak mau beli baju baru. Nanti Jo mau beli mau pakai Jo baju lama. Tuh ibu itu bilang begitu. Mar dia lupa, 4 minggu dia ikut terus Natal sana sini. Badan so naik. Dia pakai kamar tuh baju so sempit. Tuh, udah lebih stres lagi dia. Malah ada ibu-ibu, bayangkan ibadah Natal semulai jam 9, dia masih baku tunggu dan tukang manjai baju. Kita anggap dia nyak normal. Ya, masih batunggu cepat-cepat, masih boleh. Oh yo. Dia sampai kemari di gereja, mari terima berkat Tuhan. DP bini dia anak bilang, DP laki dia anak bilang, mama bikin malu, semua berkat baru sampai di gereja. Apa DP mama le jawab, kenapa so? Di gereja kok apa? Yang penting terima berkat. Oh Tuhan, dapat mama model begini, kurang bagus tukar bebek jodiana. Orang-orang kata begitu akan dihakimi. Karenanya orang masuk surga harus apa? Murni adanya. Nah, bagaimana orang sekarang? Jawabnya adalah dengan penuh sukacita. Saudara dan saya berhak masuk surga karena orang sudah dimurnikan oleh darah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Saudara telah ditebus, saudara dan saya, dari maut. Maut tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Coba pergi kubur, orang baca tompe saudara-saudara yang somati. Dorang tulisan di kubur, di sini beristirahat. Cuma istirahat. Kalau Tuhan datang, dia bangkitkan. Orang sama-sama masuk surga. Ya. Yang penting sekarang, satu, para imam, yakni yakin penatua, guru agama, pendeta, harus dilebur, harus disucikan, dimurnikan, supaya berlayak sebagai hamba-hamba Tuhan. 2, itu ibadah jangan cuma prong. Ya, kalau ibadah langsung bersyukur Tuhan, ada ibadah Tuhan, tak dalam ibadah Tuhan, bikin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah. Amin. Jangan di tempat ibadah cuma haga-haga. Tuh tante sana di model baju begini. Aduh, tuh ibu ke sana ke SMP sepatu semua tapela di PH. Ya. Karena kalau maring kita demi itu ada acara tuh lomba ibu-ibu, terutama di big choir. Bayangkan baru peserta ke-5, tuh kelar, so 2 tuh hak sepatu ada tapela tak tinggal di panggung. Dan untuk bilang, kasihan, bagaimana mungkin ini? Mungkin dia gugup atau apa Kang? Nah ini, baru yang ketiga, tolong kita jaga tompe rumah tangga, supaya terus dalam kekudusan dengan Tuhan. Tidak ada persinahan, tidak ada hal-hal yang jahat orang perbuat. Terakhir, bahwa mari orang tahu memberi persembahan pada Tuhan, tetapi kalau khusus orang sekarang
persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Panji Yosua hari ini akan dilantik. Berarti mempersembahkan tubuh dipakai oleh Tuhan. Amin. Coba mana tuh mau dilantik? Lambaikan tangan. Oh, cukup banyak ya. Ada hampir 20 ini. 18 kan? Ada berapa kolom? Oh, 28 kolom ya, besar. Jadi banyak selamat. Tambah dengan ketua berarti ada 20 lebih ya. Puji Tuhan. Kira jadi Panji Yosua gampang. Tanya coba Komandan Bitung dan pengurus Dompa Otak. Baru nguni bagaya itu anggaran semua ini. Doi ini. Penatua Bapak. Doi semua ini kenyan. Doi lihat. Kira ini pangkat-pangkat. Ini kon daun lemong. Ya. Ini udah beli semua ini. Kong Panji Yosua lepe seragam. Bukan cuma satu. Tanya Bapak Otak. Ada yang hitam. Ada yang merah. Ada yang warna krem. Ada lagi tuh warna manggis. Ya. Waduh. Pergi di tempat lain kono jabaku gara pendeta. Tompe seragam solima anu warna. Kita tanya, warna apa lah itu lain? Tunggu so bikin le putih. Ya. Kong kita bilang, kong ini dari mana semua? Salah-salah ada donatur. Ya. Tapi sebagai orang percaya pada Tuhan, awas kalau Panji Yosua yang mau dilantik ini hanya tergantung pada seragam. Tapi mari tergantung pada Tuhan Yesus karena kita mau melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin.